Shalom Poikers, hai apa kabarnya? Wow, udah 3 minggu ya kita gak ketemu secara langsung. Dan baru kemarin juga, minggu kemarin kita PD-nya secara online streaming. Tapi gak apa-apa, aku percaya banget teman-teman semua masih terus semangat untuk beribadah. Teman-teman juga semuanya masih semangat untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai PD kita hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapak, yang masih terus Tuhan kami rasakan ya Bapak sampai dengan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sekarang kami Tuhan mau beribadah Tuhan, mau melaksanakan PD kami Tuhan, meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan jamahan-Mu terus Tuhan mengalir ya Bapak, jamahan-Mu Tuhan selalu kami rasakan ya Bapak. Berkati PD kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biarlah kemuliaan nama-Mu saja Tuhan yang kami rasakan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku amazing banget sama semangat kalian, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang masih terus mau buat ibadah. Meskipun kita terpisah jarakin waktu, gak apa-apa. Tapi aku percaya setiap teman-teman datang ke PD hari ini, lihat PD hari ini dengan tujuan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah teman-teman, minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Meskipun dengan kondisi seperti ini, kita tetap masih bisa loh untuk merayakan Paskah. Dan aku percaya banget penebusan Tuhan kayu salib itu bukan cuma-cuma, tapi dia rindu untuk melihat anak-anaknya berdalihkan. Dia rindu untuk melihat setiap anak-anaknya cuma berharap bersama nama kita. Teman-teman, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk menyadari betapa banyaknya karya terbesarnya Tuhan yang udah Tuhan kasih buat teman-teman sampai detik ini. Yang kemarin biarlah jadi kemarin, yang sekarang biarlah jadi sekarang. Kita mau sama-sama merenungkan kebaikannya Tuhan. Ya Tuhan, rasain kebaikannya. Kasih terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di jalanmu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia,
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Penebusan Tuhan di atas kayu salib hanya untuk kalian, teman-teman. Gak memandang seberapa besar dosa kalian yang udah kalian buat, tapi Tuhan terus mau untuk mengampuni kalian. Tuhan mau lihat setiap hati teman-teman berbalik kepada Dia. Bagaimanapun kalian, Tuhan tetap mau terima kalian. Sadari itu, teman-teman. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku mau undang teman-teman semua untuk sama-sama kita nyanyi bareng-bareng. Kita mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan. Kalau misalnya Dia memang yang layak untuk disembah, cuma Dia doang yang layak untuk kita puji. Oke, semangat ya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Aku percaya banget jamahan Tuhan pasti ada di sore hari ini untuk kalian semua. Oke. Tepuk tangan yuk. Boleh joget-joget kecil, gak apa-apa kok. Semuanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Jadi semangat lagi ya teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk
lagi yuk. Kita mau sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau terus naikkan ucapan syukur kita hanya kepada nama yang kudus. Amin. Semuanya, 1, 2, 3. Ku naikkan syukurku. Apa? Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mana nih? Kurang semangat. 1, 2. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Apa? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yeay. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ada amin? Amin. Aku percaya teman-teman juga bilang amin ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengerin apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk kita. Tapi sebelum itu, aku mau bilang sama teman-teman semua, jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa gak ada yang tahu gue, gak ada yang paham sama apa yang gue rasain. Karena Tuhan tuh selalu ada di dekat kalian. Tuhan gak pernah ninggalin kalian sedikit pun. Karena Tuhan selalu ada untuk kalian. Dimanapun kalian, bentuknya, permasalahan apapun yang kalian rasain, Tuhan selalu ada buat kalian gitu. Apalagi di kondisi kayak gini, kita cuma perlu Dia gitu. Kita cuma perlu anugerahnya Dia untuk terus kasih kerinduan di dalam hati kita untuk terus punya pengharapan sama Tuhan. Lebih lagi, kami kita percaya kuasa Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Kita mau bilang sama Dia kalau kita semua perlu Tuhan, kita perlu jamahannya Tuhan, kita perlu tangannya Tuhan untuk jalanin hidup ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
angkat pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau bilang, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hai guys, apa kabarnya kalian semua? Udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersatu Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berkati hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan, dari setiap doktrin dan pengajaran Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan, dan bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, ada yang tahu tema PD kali ini apa? Oke, tema PD kali ini adalah tentang hope. Hope artinya adalah pengharapan. Hope artinya adalah berharap, harap ya teman-teman. Nah, kita mau buka nih di Alkitab kalian, di Ibrani 6 ayat 19. Ada yang bisa bacain? Gak ada? Oke. Kita baca bareng-bareng aja ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalian tahu nggak sih sawi itu apa? Sawi itu adalah jangkar, teman-teman. Kalau kalian tahu kapal itu butuh jangkar saat dia mau berhenti, pada saat dia mau stuck di tempat itu, teman-teman. Dimana jangkar itu yang menopang kapal tersebut, teman-teman. Dan arti pengharapan sendiri itu dalam Alkitab adalah sau, adalah jangkar. Dan seharusnya pengharapan dalam kehidupan kita juga adalah seperti sau, dimana pengharapan itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita, sesuatu yang membuat kita punya gairah hidup, sesuatu yang membuat kita punya tujuan, punya goal. Dan pertanyaan buat kita adalah, kenapa sih sebenarnya orang Kristen itu harus punya pengharapan? Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, sau, jangkar itu adalah dasarnya teman-teman. Jangkar itu adalah yang menggerakkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tanpa kita punya satu penopang, tanpa kita punya satu gairah untuk hidup, kita akan terombang-ambingkan. Seperti kapal yang kalau nggak ada jangkar, dia akan terombang-ambingkan, ngikutin ombak, dan kehidupan kita akan jadi seperti itu teman-teman. Tanpa adanya pengharapan, kita akan diombang-ambingkan seperti kapal yang nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Jadi sepenting itu orang Kristen, aku dan kamu punya pengharapan.
Dan pertanyaannya, kepada siapa sih sebenarnya kita harus berharap? Kepada siapa? Bener banget, kita harus berharap kepada Tuhan Yesus. Kenapa gue bisa bilang kita harus berharap sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan itu Allah yang setia, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang pemegang janji. Dia memegang setiap janjinya, dia menggenapi setiap janjinya buat anak-anaknya. Dan gue percaya, bagi setiap kalian yang mendengar saat ini, kalian adalah salah satu pemilik dari janjinya Tuhan. Dan salah satu janjinya Tuhan ada di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Oke teman-teman, salah satu janji Tuhan adalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi kita nggak boleh takut, sebab kita tahu bahwa Tuhan itu ada Allah kita. Dan kita nggak boleh bimbang teman-teman. Tuhan akan meneguhkan kita dan Tuhan akan menolong kita teman-teman. Dan kemenangan tuh ada di tangan kita. Tuhan yang kasih kemenangan itu dari Dia buat kita teman-teman. Dan di dalam pandemi yang kayak gini nih teman-teman nih, kalian harus mempraktekkan hal ini teman-teman. Kalian harus mengetahui, kalian gak boleh takut dan tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang memegang segala sesuatunya. Dan Tuhan itu sedang mengontrol segala sesuatunya. Jadi Tuhan gak lepas tangan dalam hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi kalian masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalian harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau enggak, kalian akan jadi kapal yang Tuhan mengalirkan. Kehidupan kalian tuh nggak akan punya tujuan, nggak akan punya goal teman-teman. Sharingin lagi satu hal, masalah, ujian, pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk kita bisa belajar 3 hal. Kita bisa belajar tentang pendewasaan. Yang kedua, kita bisa belajar tentang kepada siapa kita bergantung. Yang ketiga, kita bisa belajar tentang bahwa Tuhan itu sedang menyediakan rencana yang indah, bahwa Tuhan itu sedang menyediakan rancangan yang indah buat kita. Kita belajar buat berserah sama Tuhan. Sama seperti kita, mahasiswa. Kita kalau mau naik level, kita kalau mau naik kelas, kita mau naik semester, pasti kita ada ujiannya, benar gak? Ya seperti itu juga. Saat kita mau naikin level kita, level kerohanian kita, kedekatan kita sama Tuhan, Tuhan juga mau uji kita teman-teman. Beda ya antara ujian dan cobaan. Tuhan itu mengizinkan ujian, bukan cobaan. Dan percayalah, Tuhan itu mengizinkan ujian itu bukan semata-mata karena Dia iseng mau kasih. Oke, gue kasih Jessica Naomi ujian, gue kasih dia ini buat dia laluin aja. Udah biasa aja. Tuhan lu nggak seiseng itu. Tuhan itu nggak sejayal itu buat kehidupan kalian. Pasti segala sesuatu yang kalian alami sekarang itu pasti punya tujuannya, punya rencana Tuhan di dalamnya. Oke teman-teman. Dan yang harus kita pelajari adalah di setiap ujian dan masalah yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita, pertanyaannya, kepada siapa kita bergantung? Apakah kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri, atau kita bergantung dengan kekuatan Tuhan? Karena terkadang kalau kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri, bergantung dengan logikanya kita sendiri, kita tuh terbatas teman-teman. Tapi kita harus tahu satu hal, bahwa Tuhan itu nggak terbatas. Dan kalian tuh harus bangga, kalian punya Allah yang nggak terbatas. Kalian tuh harus bangga karena kalian berharap sama Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang cinta banget sama kalian. Jadi tuh kalian harus bangga kalau kalian berharap sama Tuhan. Dan pertanyaannya juga adalah, pernah nggak sih lu dan gua kita sama-sama belajar untuk berserah sama Tuhan? Pernah nggak kita belajar kayak gitu? Ada perbedaannya antara berserah dan pasrah. Kalau berserah, kita berserah pada rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa pengharapannya sejati itu sungguh ada. Itu kalau berserah teman-teman. Dan pertanyaannya, kalau pasrah, ya lu ya udah merelakan segala sesuatunya, lu nggak berbuat apa-apa, itu pasrah teman-teman. Kalau berserah, lu mempercayakan sama Tuhan.
apapun rancangan Tuhan dalam kehidupan lu akan oke aja karena lu berserah, karena lu tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Oke. Dan satu hal lagi, jangan pernah mengizinkan masalah lu untuk menghancurkan iman lu. Tapi biarkanlah iman lu itu menghancurkan masalah lu. Biji sesawi yang memindahkan gunung yang besar. Iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung yang besar. Bukan iman sebesar gunung yang memindahkan biji sesawi. Jadi jangan dibalik ya, oke? Dan gue mau kasih tahu sesuatu. Ketika kita hilang harapan, percayalah iman kita otomatis akan hilang. Karena lu lagi nggak punya dasar, lu lagi nggak punya jangkar yang bisa lu labuhkan, ya otomatis hidup lu akan terombang-ambingkan, lu nggak tahu apa-apa. Lu nggak tahu tujuan hidup lu di dunia ini tuh ngapain. Jadi sepenting itu iman, sepenting itu pengharapan bagi kehidupan kalian. Jadi itulah hubungan antara iman dan pengharapan dalam kehidupan kalian. Oke, sampai sini ngerti? Dan kalau mau dilihat ya teman-teman, sekarang masalah apa sih yang lagi krusial? Otomatis corona lah ya. Lu, gua, kita sama-sama menghadapi. Tuhan tuh, lu bisa lihat dari situ Tuhan tuh adil. Kita dikasih corona, yang lain dikasih corona, semuanya dikasih corona. Tuhan tuh nggak dipilih-kasih. Tapi apa yang bisa membedakan kita dari teman-teman kita mungkin yang belum mengenal kasihnya Tuhan adalah respon hati kita. Bagaimana kita meresponi masalah ini gitu. Apakah kita banyak mengeluhnya ataukah kita banyak bersyukurnya melalui wabah corona ini, teman-teman. Jadi lo harus bisa melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata lo sendiri. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Jadi, hiduplah kalian dengan iman dan juga dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan ya teman-teman. Dalam masa-masa apapun dalam kehidupan kalian yang menurut kalian gak bisa lewatin, ingat pengharapan itu penting. Hiduplah dalam iman dan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Oke teman-teman? Oke. Pertanyaan lagi nih teman-teman, bagaimana sih caranya lu semua melihat kebangkitan itu dalam kehidupanmu? Karena menurut gue ini penting. Kita baru-baru ini merayakan yang namanya Hari Kebangkitan Tuhan. Dan gue percaya, gue gak mau nih Hari Kebangkitan Tuhan ini cuma berlalu gitu aja. Itu menjadi kegiatan rutinitas 1 tahun 1 kali, cuma buat mengingat doang. Gue mau ada tindakan, gue mau ada action yang real dalam kehidupan kalian. Dan gue lagi challenge lu semua, gimana sih caranya kalian melihat kebangkitan itu dalam kehidupan kalian? Karena percayalah, waktu kalian punya pengertian pribadi untuk diri kalian sendiri, kalian pasti akan bergairah dalam menjalani keselamatan kalian. Bagi gue, pasca itu adalah hidup yang baru, karena Tuhan telah mati bagi gue dan dosa-dosa gue, sehingga gue layak untuk berhadapan dengan Bapa, sehingga gue layak untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu penting loh teman-teman, itu poin penting dari Paskah. Dan saat lo mengerti poin penting itu, lo gak akan sia-siain tuh yang namanya keselamatan yang lo dapet. Dan gue tahu ya, gue ngomong sebagai anak muda, gue, lu, pasti kita sama-sama punya keinginan daging lah. Punya keinginan, gue mau ini, gue mau ini, gue mau itu. Masih pengen eksplor ini, eksplor itu. Tapi pertanyaan gue, mau sampai kapan? Mau sampai kapan lu mau ngejar hal yang sia-sia? Padahal di depan mata, lu bisa ngejar hal-hal yang kekal. Mau sampai kapan? Umur, gak ada yang tahu teman-teman. Kalau lu tahu keselamatan yang Tuhan kasih ke lu, dan lu menjalankannya, lu dengan bangga, lu akan bilang, oke, gue hidup buat Tuhan. Oke, gue mati, itu adalah keuntungan buat gue. Karena apa? Karena saat gue mati, gue ketemu dengan Bapa gue di surga. Dan ini perenungan juga buat gue dan lu teman-teman.
apakah kita sama-sama berserah sama Tuhan? Apakah kita benar-benar menjawab panggilan Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup buat Tuhan? Kalau sampai sekarang lu pelayanan masih disuruh-suruh, kalau sampai sekarang lu disuruh ngapain buat Tuhan, lu masih disuruh-suruh, itu pertanyaan. Lu mau jadi anak kurang ngajar? Maksudnya lu udah dikasihi sama Tuhan, lu udah dikasih cinta yang luar biasa sama Tuhan. Apakah lu masih mau menyanyiakan keselamatan yang Tuhan kasih sama lu? Oke, teman-teman, ada ilustrasi gini sih. Ilustrasi ini bagus menurut gua, buat pembelajaran kita juga. Lo tahu monyet? Nah, pernah nggak sih lo berpikir kalau misalnya monyet itu punya pengetahuan, kalau monyet itu punya kepintaran, pasti hidupnya akan lebih baik. Tapi sayangnya, monyet itu nggak bisa diajarin pakai bahasa manusia. Kalaupun bisa, pasti susah, bener nggak? Kalau mau diajarin, harus ada manusia yang turun jadi monyet, terus abis itu ngajarin hal-hal yang bener. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih manusia yang mau turun jadi monyet buat ngajarin hal-hal itu semua? Menurut gua nggak ada sih. Karena apa? Karena kita pasti berpikir, derajat gue lebih tinggi dari monyet. Ngapain gue turun jadi monyet? Bener gak? Tapi teman-teman, ada satu pribadi teman-teman. Tuhan Yesus rela mati buat kita, turun, ngajarin kita, mengosongkan dirinya menjadi hamba kita semua. Bahkan taat, sampai disiksa, sampai mati di kayu salib. Itu cuma buat ngajarin kita, karena kasihnya ke kita teman-teman. Lu mikir gak sih? Itu Tuhan kita loh, itu Allah kita yang amat sangat dahsyat dalam kehidupan kita, dan Dia amat sangat mengasihi kita. Apakah lu dan gua masih mau sebegitu kurang ajarnya nggak menjawab panggilan Tuhan? Masih mau sebegitu egoisnya? Masih mau sebegitu arogannya nggak melihat sama Tuhan? Padahal nafas yang lu hidup sekarang ini tuh dari Tuhan. Apapun yang lu miliki sekarang itu dari Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apa yang udah lu lakukan sampai umur lu sekarang buat Tuhan? Kita yang gak layak, Tuhan jadikan layak. Ini perenungan buat kita semua. Dan buat kalian semua yang merasa saat ini hidup kalian gak berharga, yang merasa bahwa masalah kalian tuh masalah yang paling berat dari semua orang, percaya bahwa Tuhan tuh He is in control gitu. Tuhan itu mengendalikan segala sesuatunya. Dan kalau kalian merasa kalian gak berharga, please, Tuhan tuh mati buat kita semua. Tuhan tuh turun buat nebus dosa kita, buat lu dan gue, dan bukan buat main-main. Karena kasih dan cintanya Dia sama kita, teman-teman. Jadi, pertanyaan gue adalah, apakah lu masih mau menjalankan kehidupan lu yang sekarang dan membiarkan pengorbanan Tuhan, karya salib Tuhan begitu aja berlalu dalam kehidupan lu? Atau lu mau membalas kasihnya Tuhan? Atau lu mau menjalankan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan lu? Kalau mau dibilang sakit, berat prosesnya, ya itu harga yang harus kita ambil. Itu adalah pikul salib kita, teman-teman. Pertanyaannya itu, apakah saat ini lu menaruh pengharapan lu sama diri lu sendiri kah? Atau lu menaruh pengharapan lu sama Tuhan? Atau mungkin lu sedang menaruh pengharapan lu pada ketakutan lu sendiri? Sekian, itu aja yang mau gue sampein. Ini menjadi perenungan bagi kita, dimana kalian menentukan dan kalian menaruh harapan kalian. Kalau kalian menaruh harapan kalian sama Tuhan, mestinya saat ini kalian gak akan takut akan situasi apapun. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, dan Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatunya itu ada dalam tangannya Dia.
Dan masalah yang lu anggap gede, itu buat dia tuh kecil. Jadi serahkan segala sesuatunya itu sama Tuhan. Oke? Segitu doang sih. Khotbah dari gua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah selesai Tuhan Yesus sharing firman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui sharing firman ini Tuhan, kami mau Tuhan berserah Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menaruh Tuhan harapan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang berjalan dengan iman dan bukan dengan ketakutan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mulai saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang ubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau jawab iya Tuhan Yesus atas setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau main-main lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan biarkan Engkau menunggu Tuhan Yesus, menunggu kami untuk berbalik Tuhan. Tapi biarkan kami Tuhan Yesus yang setia Tuhan Yesus, setia mencari wajah-Mu Tuhan Yesus setiap hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami di dunia ini Tuhan Yesus bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Biar setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang dibagi Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi akan tertanam Tuhan, akan bertumbuh Tuhan Yesus, akan berbuah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga orang lain Tuhan Yesus dapat melihat Tuhan Yesus karya-Mu Tuhan Yesus yang besar, teladan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Poik Agapeai, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Penjabarannya, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdominasi gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani, menjadi teladan bagi orang lain, dan pemimpin yang setia. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekarang kita lihat fake news yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati dari pagi hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberkati Tuhan Yesus persekutuan doa kami hari ini Tuhan. Biar Tuhan, biar setiap firman yang telah kami dengar Tuhan Yesus, kami bisa membagikan dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bicara kami, kajikan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap aspek kehidupannya, Engkau yang memberkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap mereka yang sedang menyusun skripsi Tuhan Yesus, yang sedang menyusun tugas akhir Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kebenaran yang lebih lagi daripadamu Tuhan. Biarlah mereka telah selesai hingga tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap mereka Bapa yang sedang sakit Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kesehatan yang lebih lagi daripadamu Tuhan Yesus. Kau yang berkati setiap obat-obat yang diminum Bapa.
Biarlah Tuhan Kau memberikan semangat mereka untuk pulih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas yang sedang bergumul Tuhan pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap ikhlas Bapa yang sedang sakit Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kesehatan yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkati setiap obat-obat yang diminum Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberikan semangat mereka untuk pulih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas yang sedang bergumul Tuhan Yesus dalam keluarga Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu indah pada waktunya Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami gak perlu khawatir lagi akan keluarga kami Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas yang sedang bergumul dalam perekonomian Tuhan. Biarlah Bapa, kami gak perlu khawatir lagi tentang ekonomi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, akan cukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus, sehingga kami gak perlu khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas Tuhan. Meskipun kami belajar Tuhan Yesus online Bapa, itu tidak membatasi untuk kepintaran kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan kepercayaan Tuhan Yesus, rencana-Mu indah pada waktunya Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami gak perlu khawatir lagi akan keluarga kami Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas yang sedang bergumul dalam perekonomian Tuhan. Biarlah Bapa, kami gak perlu khawatir lagi tentang ekonomi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, akan cukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus, sehingga kami gak perlu khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas Tuhan. Meskipun kami belajar Tuhan Yesus online Bapa, itu tidak membatasi untuk kepintaran kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan kepintaran lebih lagi daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kreativitas lebih lagi daripada kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kampus kami Tuhan Yesus, kampus YAI Bapa. Biarlah Tuhan kampus ini menjadi kampus teladan buat kampus lain Bapa. Kau berkati setiap jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berikan hikmat bijaksanaan lebih lagi daripada-Mu Bapa. Setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan ekonomi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, akan cukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus, sehingga kami gak perlu khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ikhlas Tuhan. Meskipun kami belajar Tuhan Yesus online Bapa, itu tidak membatasi untuk kepintaran kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan kepintaran lebih lagi daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kreativitas lebih lagi daripada kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kampus kami Tuhan Yesus, kampus YAI Bapa. Biarlah Tuhan kampus ini menjadi kampus teladan buat kampus lain Bapa. Kau berkati setiap jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berikan hikmat bijaksanaan lebih lagi daripada-Mu Bapa. Setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, bangsa kami dalam keadaan tidak baik Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Tuhan, Kau yang segera pulihkan Bapa. Kau memberikan keadaan lebih baik lagi Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus.
Kau berkati juga untuk setiap dunia Tuhan, Kau berikan pulih lebih lagi Tuhan. Kau ada juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan. Kau tahu Tuhan bangsa kami dalam keadaan tidak baik Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Tuhan, Kau yang segera pulihkan Bapa. Kau memberikan keadaan lebih baik lagi Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berkati juga untuk setiap dunia Tuhan. Kau memberikan pulih lebih lagi Tuhan. Kau adalah Allah yang dahsyat, Kau adalah Allah yang besar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan setiap tenaga medisnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap tenaga medisnya Tuhan, Kau berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru Bapa. Kami percaya mereka adalah saluran tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka gak kenal lelah Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan Yesus dalam menghadapi virus ini Tuhan. Hingga dari yang tertinggi hingga yang terendahnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dalam menghadapi setiap virus ini Tuhan Yesus. Kami percaya mereka adalah pemerintah yang Kau pakai luar biasa, pemimpin yang Kau pakai sangat luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati juga setiap orang yang sudah terkena virus Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau berikan semangat untuk pulih Tuhan, kekuatan yang baru Bapa. Kami percaya mereka adalah saluran tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka gak kenal lelah Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan Yesus dalam menghadapi virus ini Tuhan. Hingga dari yang tertinggi hingga yang terendahnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dalam menghadapi setiap virus ini Tuhan Yesus. Kami percaya mereka adalah pemerintah yang Kau pakai luar biasa, pemimpin yang Kau pakai sangat luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati juga setiap orang yang sudah terkena virus Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau berikan semangat untuk pulih Tuhan Yesus. Engkau berikan obat-obatan yang mereka minum Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kita lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama-lamanya beserta kita. Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.